Halo teman-teman Dekat Vlog, apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat semua ya. Hari ini gue akan mereview sebuah Nissan Kicks e-Power. Ini sangat menarik buat gue, karena kemarin itu sempat ada isu yang beredar di mana katanya Nissan kemungkinan akan hengkang dari Indonesia. Tapi justru dijawab sebaliknya sama Nissan dengan meluncurkan crossover SUV terbaru ini ya. Jadi ini adalah salah satu gebrakan yang membuat orang Indonesia akhirnya justru melihat Nissan sebagai, wah ini brand yang harus diperhatikan lagi nih dengan lebih detail lagi nih. Nah itu dia, makanya hari ini gue akan mencoba untuk mereview ini. Gimana kira-kira Nissan Kicks e-Power menurut seorang JJ? Tonton videonya ya. Saat gue syuting hari ini, Nissan Kicks ini baru beberapa hari meluncur di Indonesia. Dan sekarang tengah menjadi hot topic. Karena antara Nissan Kicks dengan kompetitornya itu launchingnya kurang lebih berdekatan. Dan sama-sama berada di segmen compact crossover SUV. Dan keduanya itu digerakkan oleh motor listrik. Tapi memang ada perbedaannya. Untuk kompetitor yang baru launching ini menggunakan teknologi hybrid, sementara untuk di Nissan Kicks ini menggunakan teknologi e-Power. Jadi video kali ini ada beberapa hal yang akan gue bahas. Pertama adalah untuk e-Power. Jadi e-Power itu adalah teknologi yang diciptakan oleh Nissan. Sebelum ada e-Power, Nissan itu sebenarnya udah terkenal untuk kendaraan listriknya, yaitu Nissan Leaf. Kalau Nissan Leaf itu semua full listrik ya, nggak ada mesin biasa sama sekali. Jadi dia untuk nge-charge-nya itu harus dicolok. Sementara salah satu kekurangan dari mobil listrik atau electric vehicle adalah dia ukuran baterai yang besar, teman-teman. Jadi kebayang, kalau dipasang di mobil yang ukurannya kecil, itu menjadi satu kendala atau tantangan ya. Karena baterainya itu ukurannya besar dan juga berat. Kalau di mobil-mobil yang besar itu tidak masalah. Tapi kalau untuk di mobil kecil, rasanya harus dipikirin ya, dengan teliti banget untuk itu. Itu jadi satu alasan kenapa Nissan menciptakan e-Power. Jadi e-Power itu dia mensiasati agar mobil bisa menjadi mobil listrik, tapi ruangannya nggak terlalu termakan dan juga bobotnya nggak terlalu berat. Gimana caranya? Yaitu dengan menciptakan mesin yang digabungkan dengan elektrik, tapi mesinnya itu hanya untuk nge-charge si motor elektrik. Apa efeknya? Karena dia bisa nge-charge kapan aja, si baterainya ukurannya bisa lebih kecil. Bayangin teman-teman, Nissan Leaf itu baterainya itu kapasitasnya 40 kWh. Sementara untuk di Nissan Kicks ini, kapasitas baterai hanya 1,57 kWh. Bedanya 40 kali lipat ya. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Karena selama perjalanan tetap bisa di-charge dari si mesin konvensionalnya atau mesin biasanya yang ada di mobil ini. Lain sama yang full elektrik, di mana dia perlu baterai besar karena dia baru di-charge-nya nanti setelah perjalanan sekitaran 250 km. Sekarang kita langsung ngelihat tabelnya teman-teman. Perbedaan antara yang electric vehicle, e-Power, dan juga hybrid. Ketiganya sama-sama digerakkan oleh motor listrik. Kecuali untuk yang hybrid, dia dibantu oleh mesin konvensional ya, untuk ngegerakin rodanya. Terus kalau teman-teman lihat, dia itu sama-sama dari motor menuju inverter dan juga baterai. Nah, untuk baterainya, teman-teman bisa lihat kalau yang EV itu lebih besar. Karena kayak yang gue bilang tadi, kalau di kendaraan yang full sebagai electric vehicle, itu dicolok. Jadi dia butuh kapasitas besar karena mungkin nanti pengecasannya baru setelah sampai di rumah misalnya. Sementara untuk yang e-Power dengan yang hybrid, perbedaannya dia sama-sama dicas sambil di jalan pun bisa. Terus kalau teman-teman lihat, satu hal lagi yang ngebedain adalah ukuran motornya. Ukuran motornya di yang EV dengan e-Power itu dia lebih besar. Karena untuk ngegerakin rodanya mereka tidak dibantu sama mesin. Sementara untuk yang di hybrid, dia itu karena dibantu oleh mesin konvensional, jadi ukuran motor listriknya lebih kecil. Kalau mungkin ada teman-teman yang bertanya, kenapa mesinnya hanya 3 silinder dengan kapasitas 1200 cc ya? Kayaknya sayang banget gitu, terlalu kecil. Tapi jangan lupa,
kayak gue bilang tadi, mesin yang dihasilkan dari Nissan Kicks ini hanya untuk menjadi charger atau generator si unit elektriknya. Jadi yang perlu kita lihat adalah tenaga yang dihasilkan oleh motor listriknya, yaitu 129 PS dengan torsi 260 Nm. Yang kedua pengen gue bahas adalah Nissan Juke kemana ya sekarang? Jadi menurut informasi dari Nissan Juke itu memang tidak dimasukkan lagi ke Indonesia karena pangsa pasarnya yang dinilai sudah tidak terlalu menjanjikan sekarang. Itulah dia, Nissan Kicks e-Power ini masuk untuk menggantikannya. Karena keduanya memang berada di segmen yang sama, yaitu compact crossover SUV. Kalau kita lihat dari desainnya, antara keduanya mungkin memang kembali ke selera masing-masing. Tapi secara overall, desain di Nissan Kicks ini memang lebih aman ya, lebih mudah untuk diterima oleh orang Indonesia. Misalnya di bagian depan, desain terbarunya yang gue suka, dia menggunakan grill khas Nissan ya, yang dibilangnya itu V-Motion. Terus di bagian belakang, modelnya itu mirip dengan Nissan X-Trail, tapi versi lebih kecil lagi. Sementara untuk aksen crossover-nya, itu tetap ada di mobil ini. Kayak misalnya over fender dengan bahan kulit jeruk warna hitam, termasuk juga untuk body cladding-nya di bagian sini. Dan buat teman-teman yang belum tahu, aksen kayak gini sebenarnya bukan sekedar tempelan aja ya. Tapi kalau kita ngomong untuk penggunaan yang ada di luar jalan aspal, misalnya terkena bebatuan, gravel, atau segala macam, bagian gini ini melindungi body ya. Karena model yang seperti ini, dia tidak gampang baret kalau terkena pentalan kerikil. Jadi bukan cuma variasi aja, tapi juga fungsional. Sementara untuk perbandingannya, dimensi antara Nissan Kicks dengan Nissan Juke itu juga tidak terlalu besar, teman-teman. Nissan Kicks itu memang sedikit lebih panjang dari Nissan Juke, tapi Nissan Juke itu sedikit lebih lebar. Iya sih, memang kalau Juke itu karakternya lebih pendek dan terasa lebih bantet ya. Sementara kalau untuk yang Nissan Kicks, emang profilnya terlihat lebih slim dan sedikit lebih panjang, yang kurang lebih size-nya seperti para kompetitornya. Berikutnya yang pengen gue bahas adalah suara dan getaran. Untuk suara, semua pasti setuju dan tahu kan, kalau mesin listrik udah pasti suaranya jauh lebih senyap. Tapi jangan salah, karena suara mesinnya nggak ada, salah satu hal yang menjadi terdengar adalah suara-suara lain. Yang biasanya suara itu ketiban suara mesin, sekarang suaranya mulai kedengeran. Misalnya suara angin, suara kontak ban dengan aspal, itu jadi lebih sensitif ya, alias lebih terdengar. Sementara di Nissan Kicks ini, Nissan ngeklaim untuk insulasi suaranya itu juga udah diimprove lagi. Udah ditingkatkan lagi supaya tingkat kebisingannya bisa jauh lebih rendah. Lalu untuk getaran, di mobil ini juga menurut gue sangat minim sekali. Kalau ngomong getaran di dalam mobil, itu terasanya dari mana teman-teman sumbernya? Jadi ada beberapa bagian. Misalnya engine mounting, dari bagian kaki-kaki, shock dan kawan-kawan, terus juga dari steering, dan beberapa bagian lain lagi. Kalau mesin konvensional yang menggerakkan roda, dari mesin dia pindah dulu ke gearbox, dari gearbox ke as couple atau langsung ke as roda, dan terakhir ke roda. Kalau misalnya di mobil ini, karena mesin konvensionalnya itu hanya sebagai charger atau generator ke motor listrik, jadi potensi bergetarnya itu lebih minim lagi. Karena mesin hanya nyebrang aja ke bagian unit listriknya, udah kelar. Memang masih ada sih beberapa getarannya, kayak misalnya dari engine mountingnya. Tapi secara overall, yang gua rasain sih sangat minim getaran. Jadi seperti di Nissan Kicks ini, torsinya kan 260 Nm. Itu berarti, kalau 260 Nm ini dengan keadaan instan torsinya, dibandingkan yang 300 Nm tapi menggunakan mesin konvensional, belum tentu sensasinya lebih menarik di yang 300 Nm. Karena 260 Nm ini dia instan dari RPM 0. Ya udah, gue langsung pengen nyobain langsung aja ya torsi instan yang ada di Nissan Kicks ini. Assalamualaikum. Oke, yang berikutnya pengen gue bahas adalah interior. Jadi untuk interior, terutama untuk desain dashboardnya, gue lihat ini simple dan desainnya aman ya. Jadi nggak terlalu yang berkesan futuristik,
tapi juga nggak terlalu berkesan murahan juga ya. Kalau ngelihat materialnya, di bagian yang tengahnya ini soft touch, sementara untuk bagian yang atasnya ini masih hard plastic semua. Tapi jujur teman-teman, kalau untuk seorang gua, masalah hard plastic itu nggak terlalu jadi masalah, asal si desain dashboardnya itu jangan terlalu jelek juga ya. Karena siapa juga yang mau lagi nyetir terus sambil pegangin kayak gini gitu. Ya menurut gua kalau soft touch itu lebih berasa atau lebih butuh di bagian-bagian yang emang ada kontaknya dengan tangan kita langsung. Misalnya di bagian untuk handrestnya ya, atau misalnya untuk yang di bagian kanan, di bagian door trimnya ada yang soft touch-nya yang kena ke bagian siku, itu menurut gua penting. Tapi kalau yang bagian sini, siapa juga yang megangin ya? Paling cuma pertama kali pas kita baru beli mobil. Itu pertama. Yang kedua, buat desain setirnya ini udah sama kayak Nissan lain sekarang ya. Mau itu X-Trail atau Serena, kurang lebih desainnya kayak gini. Yang gue suka, karena ini adalah mobil elektrik, untuk shifternya ini lebih futuristik ya. Dengan warna biru yang menunjukkan emang ini mobil elektrik. Dan perpindahan giginya yang emang udah khas mobil elektrik zaman sekarang ya. Tinggal digeser ke kanan, terus ke depan untuk mundur, dan digeser kanan ke belakang, itu untuk majunya. Sementara buat joknya juga menurut gue sangat nyaman teman-teman. Joknya semuanya udah leather, udah kulit, dan untuk stitchingnya atau jahitannya, desainnya juga sangat aman. Jadi nggak terlalu yang aneh-aneh ya stitchingnya. Karena kalau yang terlalu bentuknya abstrak juga untuk joknya, gue pribadi kurang suka. Kalau ngomong untuk yang di belakang, emang posisinya untuk gua yang tingginya lumayan tinggi, hampir 180 cm, emang posisinya sebenarnya nggak sempit, tapi untuk ke headroomnya itu emang agak kurang banyak. Dan untuk jok di belakang itu, gue pengen supaya senderannya itu bisa sedikit lebih rebah lagi ya. Karena posisi yang sekarang, menurut gue itu masih terasa terlalu tegak. Sementara kalau kita ngomongin bagasi, gue cukup surprise, ternyata ruangannya sangat lega. Waktu gue coba buka, gue duduk di bagian belakang, langsung ngejengkang ya. Ternyata emang untuk penyimpanan ruangannya, dia cukup legok ke dalam. Bener gak sih bahasanya, legok? Yang pasti, di Nissan Kicks ini, satu hal yang gue sayangin juga, dia nggak ada untuk kick sensornya ya, di bagian pintu bagasi. Padahal namanya udah Nissan Kicks ya, kayaknya kalau nggak ada tendang-tendangannya dikit untuk membuka pintu, kayaknya agak gimana gitu. Mungkin hanya kebetulan namanya sama. Teman-teman, saatnya sekarang untuk kita ngerasain gimana rasanya nyetir Nissan Kicks e-Power. Ada dua hal utama yang pengen gue sampein untuk nyetirnya ya. Pertama untuk mode berkendaranya, dan yang kedua dan yang paling menarik buat gue adalah one pedal driving. Nah sekarang gue pengen ngomongin untuk mode berkendara ya teman-teman. Jadi kan mode berkendaranya itu ada 3 ya di sini ya. Ada yang normal, ada yang S, ada juga yang Eco. Ini unik menurut gue karena karakternya itu atau rasa berkendara beda kayak kalau kita pakai mesin konvensional. Jadi pertama untuk yang mode berkendara normal ya, itu rasanya seperti biasa kayak kita nyetir mobil bensin atau diesel dengan transmisi matic, di gas ya udah normal, nggak ada tahanan. Pas gasnya diangkat ya udah rasanya kayak ngegloyor aja gitu. Ya kayak biasa kita nyetir mobil matic. Terus udah gitu kalau kita ngomongin untuk bensinnya juga udah pasti ini yang boros ya. Kayak misalnya sekarang nih di mobil Nissan Kicks ini 295 km menuju ke bensinnya habis. Kalau kita pindah ke yang model berikutnya yaitu S. S ini kayaknya bukan sporty ya teman-teman. Bisa jadi slow apa santai. Kenapa? Soalnya kalau pakai S ini bensinnya lebih irit lagi malah 312 km menuju ke habis. Jadi kalau yang di S ini selain dia lebih irit, rasa berkendara juga beda. Kalau misalnya tadi sebelumnya normal aja, cespleng aja, kalau di yang S ini mesinnya kayak rada ketahan. Ketahannya itu rasanya persis kayak kita lagi nyetir mobil matic, terus remnya itu kayak lengket gitu, kayak nahan dia si kaliper ke cakramnya. Jadi kalau misalnya kita gas dia kayak nahan gitu, kayak aduh bentar lagi bau angus nih dari rem nih. Kalau kita angkat gasnya,
dia juga makin nahan lagi ya. Nah itu dia, tapi yang ada kaitannya sama si one pedal driving di Nissan Kicks ini. Itu yang S teman-teman. Jadi lebih irit ya dari yang normal. Kalau kita pindah ke Eco, dia lebih irit lagi. 328 km menuju ke bensinnya habis. Dia rasanya lebih nahan lagi. Jadi kalau gua gas, mobilnya juga lebih nggak terlalu laju. Kalau diangkat gas ya, dia lebih nahan lagi. Jadi persis rasanya sama kayak remnya lengket, tapi kali ini lebih neken lagi gitu. Jadi kalau yang nggak kebiasa, seakan-akan kayak di mobil ada bagian yang seret, kenapa ya? Apa mungkin di bagian rodanya ada yang nyangkut, atau mungkin ada yang bermasalah sama mesinnya, jadi kerasanya nahan banget. Padahal enggak. Oh ya teman-teman, sedikit nih ngebahas tentang fitur safety. Jadi ternyata ini jadi obrolan banyak juga nih orang. Nissan Kicks ini dengan harga 449 juta, tapi fitur untuk keselamatannya, terutama yang aktif, itu dimasukin ya. Dan itu adalah bagian dari Nissan Intelligence Mobility. Jadi kayak fitur adaptive cruise controlnya, terus habis gitu untuk lane sensingnya ya, jadi dimana dia bisa mempertahankan mobil di lajur yang tepat. Terus untuk collision alertnya, jadi kalau misalnya untuk tabrakan, mau nabrak ya, bukan tabrakan ya, dia ada alertnya. Dan sampai pengereman otomatis juga. Terus kayak misalnya untuk blind spot warningnya, yang gue suka juga round view monitornya, itu semua ada lengkap. Jadi banyak juga orang bilang, wah gila sih, royal banget gitu ya, dengan harga segitu untuk mobil listrik, fitur safety dimasukin semua. Itu yang menurut gue jadi poin plus. Kalau untuk ngomongin handling dan juga suspensinya, di Nissan Kicks menurut gue nggak terlalu ada hal yang spesial, yang spesifik banget ingin gue bahas. Buat ukuran compact, crossover, SUV, sistem suspensinya sama ya, depan McPherson, belakang torsion beam. Overall sih yang gue rasain sih untuk kecepatan tingginya juga enak, walaupun di mobil emang bukan didesain untuk emang kebut-kebutan ya, tapi gue cobain sampai ke 160 km per jam dengan kondisi yang aman ya pastinya ya. Itu gue nggak ngerasain ini mobil kayak ke bawah angin. Buat di jalan rusak, kena polisi tidur juga bantingannya menurut gue lebih dari cukup dan tergolong aman ya. Maksudnya nggak ada satu hal yang bikin gue, aduh ini sayang ya, kenapa ininya begitu, mengapa begitunya begini. Kurang lebih kayak gitu. Nah, satu hal terakhir yang pengen gue bahas adalah one pedal driving. Ini yang gue penasaran teman-teman. Yang gue tahu, jadi mobil ini itu bisa ngegas, lalu juga ngerem, cuma dengan satu pedal, yaitu pedal gas saja. Jadi kalau kita lagi kondisi stop and go ya, misalnya kita lagi di kemacetan, itu kita cukup ngoperasiin pedal gas saja ya. Ngegas, pas mobil depan udah berhenti, kita angkat gas, ngerem. Tapi masalahnya, beneran bisa sesuai nggak sih? Maksud gue, dia tahu dari mana gitu. Ini mobil kan udah mau deket atau masih jauhnya tuh kira-kira dia bisa tahu nggak ya? Makanya itu yang pengen gue cobain gitu. Mungkin enaknya emang nyari kondisi macet kali ya. Gue akan coba cari dulu sekarang. Tapi ya teman-teman, sebenarnya kan biasanya kita juga kalau pakai transmisi otomatis kita suka pakai satu pedal juga ya. Tapi bedanya itu pedal rem. Jadi pas lagi berhenti kita tahan di rem, pas udah maju lagi kita angkat rem, depan berhenti kita injek rem lagi. One pedal juga kan, tapi di satu sisi pertama kalau misalnya kayak gitu biasanya kampas rem agak sedikit lebih cepat habis. Yang kedua, kaki kita biasanya tetap mesti nahan di rem terus pas berhenti. Sementara kalau one pedal driving pakai pedal gas, kalau pas kita lagi mobilnya diem, kaki kita udah bisa diangkat dari pedal gas. Soalnya katanya mobilnya itu walaupun posisi D, dia tuh nggak maju ya. Tapi yang pasti kita harus pakai driving mode yang S atau pakai yang Eco. Langsung kita coba. Nah, kita coba di depan sini teman-teman. Gue udah masukin ke mode yang Eco. Gue angkat gas sekarang. Jaraknya segini, kurang lebih tadi sekitar 5 meteran berhenti. Coba ya, gua gas lagi dikit, gua angkat gasnya. Cepet sih. Gas lagi, angkat. Takut juga sih, takutnya dia ngeberhentiin mobilnya nggak pas gitu. Coba gua gas dikit, angkat gas.
gas dikit, angkat gas. Gue nginjak pedal juga. Tapi ternyata terbukti efektif sih teman-teman. Tapi ya kalau gue lihat ya, kita timing nginjek gasnya juga harus bisa sesuai. Maksudnya kalau misalnya jaraknya jauh ke depan, ini keburu merah lagi, kita nginjek gasnya jangan terlalu sebentar, karena pas kita injek gas dia berhenti tapi jarak ke mobil depan itu masih terlalu jauh ya, yang ada dikelaksonin dari belakang, woi kurang rapet gitu. Kan biasanya kalau kurang rapet tuh kita suka di apa ya, maksudnya ini dikelakson buat majuan gitu biar rapet gitu. Tapi terbukti efektif sih one pedal drivingnya itu, dan jujur nggak harus penyesuaian banget ya, karena kalau kita yang biasa pakai Matic, kita sering pakai one pedal driving, tapi bedanya nginjaknya pedal rem. Ini cuma ngubah sedikit kebiasaan, nginjaknya pedal gas. Tinggal itu dia, nyesuaiin timing. Kalau misalnya jeda ke depannya jauh, nginjak gasnya juga agak lamaan ya. Kalau nginjak gasnya cuma colek bentar aja, dia langsung keburu berhenti lagi. Sementara jarak ke depannya jadi jauh. Alhamdulillah, selesai sudah nih teman-teman test drive sebuah Nissan Kicks e-Power ini. Mungkin ini menjadi salah satu era baru di mana electric vehicle lebih bisa diterima di Indonesia ya. Karena kita tahu emang masih keterbatasan urusan infrastruktur chargingnya, tapi dengan pengisian menggunakan mesin bensin ini semoga bisa menjadi salah satu pilihan tepat untuk mulai pindah ke electric vehicle. Oke teman-teman, semoga kalian suka dengan video ini. Jika kalian suka, kalian bisa tekan jempol ke atas dan subscribe jika kalian ingin melihat video-video lain seperti ini di channel JJ Logi. Sehat-sehat selalu untuk kalian, dan kita ketemu lagi di video The Car Vlog yang berikutnya. Dadah!